Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Gusman, 2018 103 703 304. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas AIK K. Nah, asal saya dari Situbondo. Nah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dan serta sholawat salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya mengambil tema iman perjuangan melawan korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, karena topik ini sangat menarik jika dibahas karena setiap tahun kita itu mendapatkan kasus-kasus korupsi tidak bisa dipungkiri dari manapun, yaitu tentang di daerah sendiri maupun di provinsi maupun di daerah pusat. Nah, lalu selanjutnya di Indonesia ini masih banyak sekali korupsi-korupsi setiap tahunnya itu meningkat. Jadi korupsi ini bukan hal yang menakutkan, tapi hal seperti kecanduan di kalangan-kalangan para koruptor. Jadi karena hukum di Indonesia itu terlalu menggampangkan soal korupsi. Meskipun sudah banyak undang-undang, sudah banyak hukum-hukuman, sudah banyak contoh-contoh, tapi masih aja tetap banyak yang melakukan korupsi ataupun itu yang merugikan negara. Nah, padahal Indonesia sendiri itu berdasarkan Undang-Undang 1945 dan melandaskan Pancasila itu sebagai falsafah negaranya. Nah, lalu di Indonesia ini juga itu melihat orang itu jadi sebagai berbagai macam, itu ada yang dari sosialnya dan agamanya. Jadi seperti itu. Lalu penyakit penyakit manusia itu seperti bisa disimpulkan dengan penyakit HIV/AIDS atau AIDS. Nah, tetapi untuk penyakit negara itu penyakitnya adalah korupsi. Bisa disamakan halnya dengan penyakit ini. Nah, karena kenapa? Karena di Indonesia itu banyak sekali yang terjadi korupsi-korupsi ini. Nah, contohnya itu senegara Singapura itu mengecap Indonesia itu seperti negara the envelope country, yang bahasanya itu seperti kayak negara amplop. Jadi mengapa demikian? Jadi faktanya di Indonesia itu adalah segala hal itu bisa dibeli, mulai dari hukum, lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, petugas pajak, dan lembaga independen sekalipun bisa dibeli. Lalu berdasarkan pengertiannya itu, Indonesia itu korupsi itu identik dengan sebagai perilaku pejabat atau organisasi negara yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma-norma dan peraturan yang ada. Jadi korupsi itu dipahami sebagai kejahatan negara. Nah, korupsi ini karena monopoli sebagai kejahatan negara, jadi banyak sekali masih para pejabat-pejabat daerah, negara, provinsi itu pun jadi hal yang biasa bagi mereka. Karena sudah menjadi hal yang bukan hal lumrah lagi. Jadi udah terbiasa. Jadi karena sulit banget untuk diberantas karena kekuasaan itu sama dengan kayak seperti korupsi, karena ketika kita memiliki kekuasaan, kita memiliki jabatan, orang akan melakukan korupsi dengan mudah. Jadi menyalahkan wewenangnya mereka itu sebagai jabatannya tersebut. Nah, lalu gimana cara menanggulanginya? Itu Haji Ismail Susanto itu pernah mengutip, jadi jika ingin mengurangi dari korupsi itu dari pejabat-pejabat, yaitu yang pertama itu adanya kesadaran rakyat untuk memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dengan bersifat acuh tak acuh. Lalu menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. Jadi para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas, dan menindak korupsi. Nah, lalu para pemimpin dan pejabat memberikan teladan. Lalu yang keempat itu adanya saksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas, dan menghukum tidak korupsi. Meskipun sudah ada seperti KPK
Itu tapi masih banyak saja orang yang para pejabat-pejabat itu melakukan korupsi. Lalu reorganisasi dan rasionalisme dari organisasi pemerintah melalui persenjataan jumlah kementerian beserta jabatan di bawahnya. Lalu adanya sistem pegawai yang berdasarkan achievement dan bukan berdasarkan sistem. Lalu yang ketujuh itu adanya kebutuhan pegawai negeri yang non politik demi kelancaran administrasi pemerintah. Banyak sekali di daerah manapun maupun daerah biasa, daerah provinsi maupun pusat, masih banyak tergantung dengan politik. Ketika contohnya kita memilih si A, nah lalu si B yang jadilah, si A ini kan nggak jadi. Jadi kita ketika memiliki pemilik pemilu ada dua kubu. Yang kubu pertama itu jadi, yang kubu kedua itu nggak jadi. Nah, ketika kita memilih kubu yang nggak jadi, otomatis kubu yang pertama ini nggak terima. Jadi selaku jadi pegawai negara itu akan bisa jadi untuk dipindah tempatkan di tempat yang terpencil atau disengsarakan dalam hidupnya. Karena itu tidak bisa dipungkiri dimanapun, termasuk di kota saya sendiri pun itu sudah terjadi banyak sekali. Nah, lalu menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. Jadi masih banyak aparatur aparat itu yang kurang, masih banyak oknum. Meskipun ada juga yang jujur, tapi banyak-banyak sekali oknum yang melakukan kejahatan, yaitu ketika kita melakukan penilangan, kita melakukan apapun itu semua termasuk itu. Jadi masih banyak aparatur yang kurang jujur. Jadi lalu legalitas, jadi pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. Jadi setiap tahunnya itu masih banyak sekali para pejabat-pejabat itu yang jarang sekali melakukan laporan pajak kepada kantor pajak. Ya, itu tidak bisa dipungkiri banyak sekali karena bisa juga membeli, bisa juga membayar. Jadi sehingga pajaknya itu lebih dikurangi. Jadi ataupun nggak dikurangi ataupun ditutupin seperti itu. Jadi bukan hal yang biasa lagi kalau untuk di dunia negara Indonesia ini untuk yang korupsi, karena Indonesia ini tergantung kepada kepemimpinannya, tergantung kepada manusianya sendiri. Jika manusia tersebut itu memiliki akhlak yang baik, tidak akan terjadi korupsi. Tapi ketika dia memiliki kewenangan, kita memiliki jabatan, dia menyalahgunakan, dia tidak memiliki akhlak atau bisa disebut dengan rakus atau kekayaan, itu akan terjadinya korupsi. Lalu kesimpulan dari semua ini, jadi berdasarkan pembahasan di atas ini, jadi korupsi itu tergantung kepada tingkah kita sendiri, kita individu sendiri. Jadi menggunakan ketika kita memiliki wewenang, kekuasaan, guna untuk mengeruk kekayaan untuk memperkaya diri sendiri, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ketika kita memiliki wewenang, jabatan, kita akan melakukan hal semena-mena kita untuk memperkaya diri kita sendiri. Meskipun itu merugikan banyak sekali orang, mereka tidak peduli. Karena korupsi itu sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Meskipun sudah banyak di manapun terjadi, sudah disumpah, sudah di agamanya mereka, sudah memiliki, sudah tahu gini, tapi masih banyak sekali korupsi-korupsi itu terjadi. Karena apa? Karena kurang kesadaran diri sendiri dan kurangnya akhlak dari diri sendiri itu. Karena ya itu bisa terjadi antara godaan atau kerakusan, seperti itu yang banyak terjadi. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.